Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Dayat, NPM 19711044. Saya di sini akan mereview materi pembuatan naskah digital. Penulisan naskah digital. Naskah digital merupakan naskah yang dapat dibaca atau ditampilkan pada perangkat digital. Jenis-jenis format naskah digital: AZM Amazon Word, EPUB Electronic Publication, KF8 format Kindle Fire dari Amazon, PDB Palm Fire Database, PDF Portable Document Format, PRC Palm Resource File, HTML Hypertext Markup Language, CHM Compressor HTML, XHTML, XML. Aplikasi pemformatan naskah digital, format EPUB. Aplikasi pengelolaan kata, misalnya MS Office atau LibreOffice. Aplikasi pengelolaan gambar, misalnya GIMP, Paint atau Adobe Photoshop. Aplikasi audio video editor, misalkan Audacity, AnyVideo, Converter, dan Format Factory. Teknik penulisan naskah digital. Naskah digital dan tangan-tangan kreatif. Di era digital sekarang, kita disajikan dengan berbagai informasi, bahkan hingga overload, dan kita tak kunjung bosan. Siapa yang bisa melakukan semua itu? Dia adalah content creator. Content creator terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu content yang berarti konten, dan creation adalah pembuatan. Content creation merupakan suatu karya yang dibuat oleh content creator dalam bentuk audio, visual, maupun teks melalui media digital atau internet. Saat ini content creator berupa audio visual lebih banyak digandrungi oleh para content creator. Content creator adalah bagian dari sebuah tim kreatif yang terdiri dari misalnya penulis, ilustrator, fotografer, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa content creator adalah orang yang mampu menciptakan konten menarik. Nah, bagaimana sih hasil menjadi content creator? Semakin hebat menjadi content creator, penghasilan akan semakin lebih. Contohnya YouTuber atau selebgram atau seleb TikTok. Tugas content creator: 1. Mengumpulkan ide, data, dan melakukan riset serta membuat konsep untuk menghasilkan suatu konten. Yang kedua, menghasilkan konten yang sesuai dengan identitas dan branding yang diinginkan. 3. Berusaha memenuhi tujuan yang disepakati dari sebuah konten, misalnya tujuan promosi, edukasi, menghibur, atau memberi informasi. Kemampuan content creator: 1. Kelancaran ide, 2. Penyusunan informasi, 3. Pemahaman lisan, 4. Ekspresi lisan, 5. Visualisasi, 6. Ekspresi tertulis, 7. Originalitas. Pekerjaan yang sangat happening saat ini: content creator, content writer, dan copywriter. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan di mana orang-orang akan membuat konten-konten, baik itu berupa tulisan maupun gambar, video, suara, ataupun gabungan dari beberapa materi. Content writer merupakan penulis profesional yang dimana tulisan tersebut akan dipublish di internet. Syarat: 1. Kemampuan dalam menulis konten. 2. Content writer harus mengetahui apa yang disenangi pembaca. 3. Kemampuan riset dalam mengolah data. Content creator versus content writer. Content creator memiliki pekerjaan yang luas dibandingkan content writer. Copywriter memiliki job deskripsi yang hampir sama dengan content writer. Tujuan penulisan untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat yang berperan sebagai konsumen untuk membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa. Yang membedakannya adalah tujuan dasarnya. Beda akun, beda konten, social ID. Setelah kita mengetahui tentang perbedaan content creator dan content writer serta teknik dalam pembuatan konten. Jenis akun sosial: 1. Brand akun. Akun yang memang menampilkan brand perusahaan sebagai representasinya. 2. Shopping akun. Sesuai namanya, akun ini berjualan. Jadikan nama produk yang kita jual sebagai nama akunnya. 3. Media akun. Sebagai akun media tentu saja mengabarkan berita. 4. Personal akun. Kabarnya cowok baru masuk kategori keren kalau punya 5.000 followers dan cewek punya 10.000 followers. 5. Blogger atau influencer. Untuk akun ini, topik yang dibahas harus terfokus dan jelas, apakah soal film, traveling, atau soal keuangan. 6. Community atau hobi akun. Non-profit. Biasanya terbentuk dari hobi, misalkan komunitas pecinta game Monster Legend atau komunitas pecinta burung atau reptil. 7. Portofolio akun. Akun yang dibuat sebagai media untuk menampilkan hasil kumpulan karya kita yang bisa dijadikan sarana promosi tidak langsung dari profesi. Naskah biografi. Naskah digital tidak hanya berbicara mengenai bagaimana membuat konten, naskah produk, marketing, ataupun promosi yang kemudian dipublikasi.
Seorang kreator digital juga dituntut memiliki kemampuan dalam membuat berbagai naskah yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai gambar visual. Autobiografi dan biografi merupakan salah satu media bagi para kreator dalam mengasah bakat dan keterampilannya. Teks biografi dan autobiografi. Teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalahnya ataupun kelebihannya, yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh banyak orang. Ciri-ciri teks biografi. Biografi dibuat berdasarkan informasi, fakta, serta disajikan dalam bentuk narasi faktualnya atau fakta, didasarkan pada pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. Pengalaman hidup. Seseorang tokoh dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya sehingga dapat menjadi seseorang yang sukses sampai sekarang dapat dijadikan teladan bagi orang lain yang membacanya. Tujuan penulisan autobiografi. 1. Mengenalkan diri kita secara lebih detail kepada orang lain. 2. Memberikan gambaran, pelajaran, serta kisah-kisah inspiratif bagaimana seseorang dapat sukses dalam bidang yang sedang digeluti sekarang ini, baik itu dalam karir, bisnis, politik, ataupun bidang lainnya. 3. Bahan pencitraan seseorang. Manfaat autobiografi. 1. Sebagai refleksi untuk memahami masa lalu lebih baik. 2. Membantu Anda untuk move on dari kejadian buruk di masa lalu. 3. Mengetahui bagaimana orang lain mengartikan dirimu. 4. Menyadari perubahan dalam diri dari tahun ke tahun. 5. Melihat kesalahan masa lalu dan memperbaikinya. 6. Menjadi nilai plus dalam masalah profesionalitas. Struktur autobiografi. 1. Latar belakang keluarga. 2. Latar belakang prestasi. 3. Latar belakang pekerjaan. 4. Latar belakang hasil karya. Perbedaan autobiografi dan biografi. Data-data atau informasi yang terdapat pada sebuah biografi ini dituangkan oleh orang lain yang mengandalkan dokumen penting, memanfaatkan narasumber atau studi literatur yang mengungkapkan fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi pada subjeknya. Sementara informasi dari biografi seseorang tokoh ini akan memberikan motivasi, sejarah penting dan hikmah bagi para pembacanya. Subjek pada penulisan biografi ini lebih mengarah pada tokoh-tokoh terkenal dengan jasa-jasa dan pemikirannya. Sementara autobiografi sendiri ditulis atau dituangkan oleh diri sendiri beserta pengarang lainnya sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh tokoh tersebut dalam kehidupannya. Isinya berupa informasi tentang tahapan kehidupannya, mulai dari masa-masa sulit hingga puncak keberhasilannya. Peran penulis dalam penulisan di media digital. 1. Penulis digital sebagai komunikator pesan harus provokatif, pintar, lucu, atau memiliki selera humor serta dapat menarik perhatian pembaca digital. 2. Penulis digital menjadi penyelenggara informasi atau penulis web yang baik membantu membaca mengatur semua informasinya, sehingga penulis digital hanya memfokuskan pada informasi yang penting bagi para pembaca. 3. Penulis digital harus memahami media yang tepat dalam menyampaikan informasi. Hal-hal yang harus diketahui sebagai penulis digital. 1. Credibility. Menjadi penulis digital, kredibilitas harus dibangun dan dipertahankan untuk membangun kepercayaan dan afiliasi komunitas. 2. Bias. Kredibilitas suatu tulisan digital sering dikaitkan dengan kebiasaan. Ini mana perspektif penulis masuk ke dalam tulisannya. 3. Identifikasi. Identifikasi akan membantu kita memahami bagaimana blog dapat menghasilkan kepercayaan dari pembaca. 3. Transparansi. Transparansi dalam tulisan digital berupa menghadirkan sumber acuan atau referensi sehingga tulisan tersebut bukan hanya sekedar opini penulis, melainkan berdasarkan pada sumber terpercaya. 3. Akuntabilitas. Mengharuskan penulis digital menjelaskan dirinya sendiri dan bagaimana penulis bekerja. Carroll dalam bukunya Writing for Digital menjelaskan 7 cara meningkatkan kredibilitas. 1. Gunakan navigasi web yang mudah digunakan. 2. Gunakan desain web yang ramah pengguna. 3. Gunakan grafik berkualitas tinggi. 4. Membuat tulisan yang bagus. 5. Memberikan informasi lengkap di setiap halaman web. 6. Memberikan tautan ke situs web lain yang relevan. 7. Memiliki keahlian di bidangnya. 7 informasi yang dapat penulis digital perhatikan agar memudahkan pembaca dalam menemukan informasi dalam tulisan online. 1. Judul dan subjudul. 2. Pemikat dan pengantar suatu kalimat. 3. Paragraf ringkasan singkat. 4. Visual, foto, grafik. 5.
5. Klip audio atau video. 6. Cerita terkait. 7. Tautan yang berhubungan